Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Nama saya Darwin. Saya mau memberikan renungan firman Tuhan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat, anugerah yang Engkau sudah limpahkan kepada kami semua. Ya Tuhan, kami berdoa Engkau persiapkan hati kami, persiapkan batin kami, jiwa kami, ya Tuhan, supaya kami bisa menerima firman-Mu dan menerima kebenaran-Mu, karena Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan firman-Mu adalah roti yang hidup bagi kami semua. Biarlah Tuhan firman-Mu bertumbuh dan berakar dan berbuah di dalam hati kami masing-masing, dan Engkau ya Tuhan yang memelihara kami semuanya ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami di dalam hidup kami. Kami berdoa semuanya ini dan panjatkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini Bapak Ibu, saya mau memberikan renungan tentang kasih karunia Tuhan. It's about the grace of God. Saya mau membaca dari Kitab Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Mari kita membacanya bersama-sama, ya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku, tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi di dalam firman Tuhan ini, di buku Kitab Ulangan ini, Tuhan mengatakan, janganlah sampai kita mengatakan, kekuasaankulah, kekuatankulah, tangankulah yang aku bisa memperoleh segala sesuatu semuanya ini. Aku bisa memperoleh kekayaan ini. Aku bisa mendapatkan segala sesuatu ini. Tanah ini, rumah ini, mobil ini semuanya adalah kemampuan saya sendiri atau kemampuan kita masing-masing. Jangan Bapak Ibu, saudara-saudari. Karena yang di firman Tuhan katakan, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Kenapa? Karena Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu. Anda bisa menjadi kaya. Menjadi kaya tidak menjadi masalah. Tetapi kekuatan itu berdasarkan dari Tuhan. Hikmat kepintaran itu berdasarkan dari Tuhan, saudara-saudari. Karena tanpa kekuatan itu, tanpa kehidupan, tanpa hikmat itu, Anda dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa memperoleh kekayaan itu. Benar, Bapak Ibu? Nah, firman, jadi kekuatan, kesehatan, hikmat, kehidupan, akal budi, wisdom, everything comes from the Lord. Bukan dari diri kita. Memang benar kita bekerja dengan susah payah. Mungkin ada Anda yang mungkin kerja double job, mungkin triple job, quadruple job. Anda memperoleh banyak uang. Tetapi itu semua adalah hasil benar dari keringat saudara dan saudari. Tetapi itu semua adalah kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Itu adalah anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Jadi anugerah yang Tuhan berikan itu sangat penting. Jadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti bahwa semua kekayaan atau yang kita bisa memperoleh dalam dunia itu memang kita yang kerjakan dengan jerih payah kita semuanya. Itu pun adalah anugerah Tuhan, karena Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita hikmat akal budi, bagaimana caranya ini membuka usaha, bagaimana caranya membuka bisnis, bagaimana memperkembangkan bisnis itu. Benar nggak, saudara-saudari? Itu semua adalah pemberian Tuhan. Contoh saja, Anda bilang, ya Pak, tapi kesehatan saya bisa atur Pak, saya pergi aja ke dokter. Benar, Anda bisa pergi ke dokter, Anda bisa membayar dokter $200-300 untuk kenapa? Untuk memberikan Anda obat, prescribe antibiotik, kasih obat
itukah misalnya untuk kolesterol kah, darah tinggi kah, atau obat apa aja, mau Tylenol, mau obat sakit apapun, Anda bisa memperoleh, benar. Tetapi apakah dokter itu bisa memberikan Anda kesembuhan pada saat itu? Tidak, saudara-saudari. Kenapa? Karena dokter itu cuma memberikan pengobatan. Dia tidak bisa memberikan kesembuhan. Anda tidak bisa pergi kepada dokter. Dokter, aku meminta ini. Bisa nggak sembuhkan saya saat ini juga? Saya berikan dokter $1.000, lebih mahal deh daripada bayar 200-300. Saya kasih dokter $1.000. Tolong sembuhkan saya sekarang ini. Karena saya besok mau do double job ini loh. Dokter itu tidak bisa. Karena dokter itu, dia cuma bisa memberikan pengobatan kepada saudara. Memberikan mungkin perawatan kepada saudara. Dia telepon lagi cek, bagaimana? Kamu sudah makan obatnya 3 kali sehari kali atau 2 kali sehari? Itu yang dokter bisa lakukan. Tetapi kesembuhan itu badan kita yang menyembuhkan kita, tapi Tuhan yang mengontrol semuanya. Jadi Tuhan yang memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Itu adalah anugerah Tuhan, saudara-saudari. Bukan berasal dari dokter, bukan karena uang Anda. Sama sekali tidak. Jadi, saya harap kita semuanya bisa mengerti bahwa kasih karunia dan anugerah Tuhan itu sangat besar untuk kita masing-masing. Kalau kita masih sehat hari ini, kita masih kuat hari ini, itu adalah karena kasih karunia Tuhan yang sangat besar kepada kita. Itu jauh lebih mahal daripada apapun. Kenapa aku bisa mengatakannya jauh lebih mahal dari apapun, saudara-saudari? Saya kasih Bapak Ibu contoh ya. Anda mungkin tahu Steve Jobs. Dia adalah seorang CEO dari Apple. Ya, Apple kan sangat terkenal. iPod, iPhone, pokoknya semua bentuk Apple itu keluar dari Steve Jobs lah istilahnya ya. He is one of the richest man in the world. His net worth itu 30 billion US dollar. Bukan 30 miliar. Itu 30 billion US dollar. Itu sama dengan 30.000 miliar. Sangat besar, saudara-saudari. Tapi dia mati umur 56 tahun. Dia mati karena pancreatic cancer. He got the pancreatic cancer. He died at the age of 56. Ya. Dia katakan sesuatu ini yang sangat penting sebelum dia meninggal. Saya baca ya. You can employ someone to drive your car. You make money for you. But you cannot have someone to bear the sickness for you. Artinya dalam bahasa Indonesia, kita bisa cari seseorang untuk mengemudikan bantu kita, supir mobil. Bisa, you pay them the money, they drive the car for you. Yang lakukan pekerjaan itu. Kita bisa cari orang untuk membuat uang untuk kita sebagai pegawai. Kamu kerja ini, buat ini tuh. Kita mengembangkan usaha menjadi lebih kaya. Benar yang dia katakan. Tapi yang terakhir yang dia katakan, you cannot have someone to bear the sickness for you. Dia dalam kesakitannya di rumah sakit itu, dia merenungkan semua kekayaannya, semua ketenarannya sebagai CEO yang terbesar di Apple. Dia mempunyai kekayaan yang sangat besar, 30 billion US dollar. Dia tidak bisa bayar orang, satu orang pun dia mau cari pun tidak bisa. Biarpun dia bisa cari orang itu mau menerima dari dia kesakitannya, his sickness, dia bisa bayar, nggak bisa. Karena kesakitan itu tidak bisa ditransfer ke orang lain. Nggak bisa. Dia bilang, Ucok misalnya, ini saya ada uang 1 billion US dollar. Tolong terima kesakitan saya selama ini aja selama 6 bulan aja tolong. Saya kasih kamu 1 billion US dollar. You be set for life. Anda tidak usah takut soal hari esok lagi. Nggak usah kerja lagi seumur hidup. 1 billion US dollar. Tolong tangguni kesakitan saya, cancer saya selama 6 bulan aja. Dia nggak bisa. Biarpun uangnya sekaya raya apapun, tidak bisa, saudara-saudari. Itu nggak bisa ditransfer. Makanya saya bilang, yang kita lihat, yang firman Tuhan, yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan, itu adalah kasih karunia anugerah Tuhan. Kalau kita bisa mempunyai kesehatan lebih daripada apapun,
Kalau Anda sehat, Anda lebih berbahagia daripada Steve Jobs sewaktu itu. Kenapa? Karena dengan uangnya yang berlimpah-limpah, dia pun tidak bisa mencari seseorang untuk menanggulangi kesakitannya. Dia bilang, you cannot have someone to bear the sickness for you. You cannot. Nggak bisa. Kesehatan, kekuatan, kehidupan, nafas itu lebih berharga daripada semua orang. Contoh aja, kalau dia bisa memberikan semua uangnya, 30 bilion US dollar, kasih semuanya, dia akan dengan sukarela hati memberikannya. Kenapa? Karena dia bisa mempunyai kehidupan yang berharga. Sekarang, kehidupan sudah hilang. 30 bilion dolar itu mau kemana? Itu diberikan kepada generasi yang berikutnya. Benar nggak, saudara-saudari? Jadi, firman Tuhan ini mengatakan sangat benar. Janganlah sampai kekuasaan, kita mengatakan kekuasaanku dan kekuatanku lah yang memperoleh kekayaan ini. Jangan, saudara. Karena itu semua adalah kasih karunia dari Tuhan. Amin. Jadi, satu poin yang aku mau memberikan kepada Bapak Ibu adalah kita harus belajar bersyukur dan berterima kasih atas semua anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apakah itu kesehatan, kehidupan, kita bisa mempunyai hikmat, kepintaran, dan apapun yang kita sudah terima, bisa mengembangkan dan melakukan semuanya itu. Itu kita belajar bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia Tuhan. Amin, saudara-saudari. Mari kita lanjut. Dan sesudah itu, selanjutnya ada apa? Setelah ayat firman Tuhan ini dikatakan, kita bisa mempunyai kekuatan, kesehatan, dan bisa memperoleh kekayaan. Tetapi ada satu lagi. Mari kita lanjut, saudara-saudari, ya. Kita baca di buku Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi yang damai sejahtera yang Tuhan mau memberikan kepada kita itu tidak sama dengan dunia. Yang dunia bisa memberikan kepada kita ini hanya bersifat sementara. Mungkin kita bisa ke vacation, ya, happy sementara. Tetapi sesudah itu kita kembali lagi, stres lagi dengan mortgage, stres lagi dengan pekerjaan. Mungkin Anda punya utang di luar sana. Mungkin Anda bilang, oh, gimana ini COVID ini, bagaimana ya? Aku harus menafkahi anak istri saya. Anda menjadi gelisah dan gentar hatimu tentang hari esok. Itu normal memang sebagai dalam dunia, saudara-saudari. Tapi yang Tuhan bilang, damai sejahtera yang aku berikan tidak sama dengan yang dunia berikan kepadamu. Kenapa? Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan itu bersifat kekal. Yang saya maksud dengan sifat kekal itu adalah kekekalan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Dengan cara apa? Mari kita buka Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Amin, Bapak Ibu. Jadi sewaktu itu Rasul Petrus dan juga rasul-rasul lainnya datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, lihat roh-roh itu takluk kepada kita semuanya. Kita usir setan semua demi namamu. Kita bisa lakukan semua itu. Tapi yang paling terpenting Tuhan Yesus katakan, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Kenapa? Karena itu yang kekal. Jadi yang anugerah yang terbesar adalah damai sejahtera yang kita punya, bahwa kita tahu nama kita sudah tercatat di dalam sorga. Kenapa? Karena suatu hari kekayaan dan kekuatan yang kita punya untuk menghasilkan semuanya ini dalam dunia ini pun suatu hari akan berlalu. Benar nggak, Bapak Ibu? Jadi kita mungkin bermegah, wah, saya sudah punya bisnis ini, saya sudah punya rumah ini, saya sudah punya mobil ini, saya berhasil gini. Itu memang kekayaan di dunia. Tuhan pun yang memberikannya itu. Tetapi sesudah semuanya itu ada, what's next? Kalau Anda tidak punya damai sejahtera,
mengetahui bahwa namamu terdaftar di sorga. Apa artinya? Bukankah itu semuanya menjadi sia-sia juga? Mari kita lihat firman Tuhan di buku Lukas 12 ayat 21. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Mari kita baca bersama saudara-saudari, ya. Ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau, orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Cerita yang tadi kita katakan tentang Steve Jobs, bukankah dia mempunyai 30 bilion dolar? Ini sama dengan perumpamaan yang Tuhan katakan. Dia sudah mengumpulkan harta. Dia sudah menjadi top CEO of Apple, multi-billion dollar company. Dia build up the company. Dia menjadi seorang yang sangat successful. Aku rasa lebih successful dari Anda dan saya, saudara-saudari. Benar enggak? Kita ini masih kerja perlu bayar mortgage lah. Maaf to say. Kita masih punya apartemen lah. Kita masih punya mobil yang ya biasa-biasa lah. Ya. Dia ini punya billion dollar, saudara-saudari. Lebih daripada kita, 100 kita lah. Lebih daripada 100 kita combine, tidak sampai kekayaannya. Benar enggak? Dia mengumpul harta kekayaannya. Dia mempunyai nama yang besar sebagai CEO, sebagai apapun itu. Kita ini saudara-saudari belum sampai level itu. Kita sudah double job, triple job kali ya, saudara-saudari. Tetapi kita masih tetap mencari itu. Oh, aku akan happy kalau aku mempunyai 1 miliar. Aku lebih happy kalau mempunyai 2 miliar, 3 miliar. Aku lebih happy kalau punya 1 rumah, atau mempunyai 2 rumah, atau 3 rumah, atau mobil yang banyak, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita belum mencapai levelnya Steve Jobs, terus terang. Kita terus mencari. Tetapi saya cuma mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, kalaupun Anda dan saya bisa mencapai level seperti Steve Jobs, will it work for you? Will it work for me? Apakah? Tapi dia sudah mencapai saat itu, saudara-saudari. Tapi dia pun mengatakan, nobody can bear the sickness for you. Whatever you do, whatever money you have in the world, they cannot bear the sickness for you. Makanya, yang saya mau membagikan kepada saudara-saudari adalah, ini adalah kebenaran firman Tuhan, ya. Jangan sampai Tuhan mengatakan, hai kamu orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bukankah itu yang terjadi kepada Steve Jobs? Dengan pankreatik kansernya, nyawanya diambil. Dan ini yang firman Tuhan bahkan. Aku baca ayat 20, ayat 20. Lukas 12 ayat 20 dikatakan, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dia udah mengumpulkan hartanya yang berbiliar, 30 bilion dolar. Akhirnya diberikan kepada
Mungkin anak cucunya, bagus sih untuk anak cucu, nggak apa-apa, itu nggak salah. Tapi untuk apakah semua ketenaran dan kekayaan itu? Akhirnya toh, kalau seseorang tidak hidup dalam Tuhan, dia meninggal, untuk apakah itu? Makanya aku mengatakan lewat firman Tuhan dalam Markus 8 ayat 36 sampai 37. Markus 8 ayat 36 sampai 37. Mari kita baca bersama-sama. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Ayat 37. Ini sangat penting, saudara. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Istilahnya adalah sini. Untuk apa seseorang sekaya apapun, apakah itu Steve Jobs atau siapa CEO siapapun, dia memperoleh seluruh dunia ini, tetapi ia kehilangan nyawanya. Di dalam seluruh circulation currency of this world, ada 80 triliun US dollar. 80 triliun US dollar. Kalau Anda mempunyai suatu hari ini seluruh uang yang sirkulasi dalam dunia ini 80 triliun US dollar, apakah gunanya? Apakah itu bisa memberikan ganti nyawa saudara dan saya? Nggak bisa. Karena nyawa itu nggak bisa dibeli. Nggak usah bilang soal nyawa aja. Keselamatan itu lebih penting daripada nyawa saudara sebenarnya. Keselamatan itu lebih penting. Kenapa? Karena keselamatan itu kekekalan saudara. Nyawa itu cuma kita punya sampai umur. Menurut Alkitab, kita bisa kuat 80 tahun, 90 tahun. Kalaupun contohnya Steve Jobs, dia bisa sembuh lagi, dia bisa gantikan uangnya dengan memperpanjang hidupnya 10 tahun, ataupun 20 tahun, ataupun 30 tahun. Dia bisa hidup sampai umur 90. Great, bagus. Jadi uangnya, hartanya nggak sia-sia. Istilahnya sih gini dong, uangnya dan hartanya tidak sia-sia, karena dia bisa menggantikannya dengan tambahan nyawanya sementara. Tetapi eventually semuanya ini akan berakhir. Kita semua akan kembali ke hadapan Allah di surga. Jadi nyawa itu cuma sampai certain age. Mungkin Anda bisa hidup sampai 100. Tetapi keselamatan saudara dan saya, Bapak Ibu, itu lebih. Karena kenapa? Itu adalah anugerah kasih karunia, anugerah dari Tuhan yang sangat mahal. Itu harus dibeli dengan darah Yesus. Itu tidak bisa dibeli biarpun seluruh uang di dunia ini, Anda punya 80 triliun US dollar, Anda dan saya tidak akan bisa membelinya. Forget about keselamatan. Sakitan aja kita nggak bisa beli. Dia pun yang Steve Jobs pun bilang, nobody can bear the sickness for you. Itu aja tidak bisa. Kesehatan, kekuatan aja kita nggak bisa beli dengan uang. Apalagi keselamatan dari kasih karunia anugerah dari Tuhan Yesus yang sudah memberi nyawanya, memberi darahnya yang mahal, karena dia adalah darah ilahi yang sangat mahal. No one can pay that price. Only the Lord God in heaven, Jesus Christ, can do that. Benar saudara-saudari? Jadi poin saya yang kedua adalah kita harus belajar bersyukur dan berterima kasih atas anugerahnya yang kekal untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena itu ya lebih penting sebenarnya daripada kekayaan, lebih penting daripada kekuatan, lebih penting daripada kesehatan saudara-saudari. Semuanya akan berakhir suatu hari ini. Apakah kekayaan yang kita peroleh melalui kekuatan kita, kemampuan kita, knowledge kita, wisdom kita, kita punya hikmat ataupun talenta, itu semuanya berakhir. Karena suatu hari kita akan menghadap kepada Allah Bapa di surga, di mana kita harus mempertanggungjawabkan semuanya.
Dan disitulah dimana keselamatan yang kekal, itulah yang lebih penting daripada seluruh harta, seluruh kesehatan, seluruh kekuatan. Itu pun tetap adalah anugerah yang dari Tuhan. Benar Bapak Ibu? Amin. Jadi itu adalah poin saya yang kedua. Nah, ini yang aku mau lanjutkan saudara-saudari. Bapak dan Ibu saudara-saudari semuanya tahu kalau kita biasanya ada sale di toko, sale contohnya 20% ya di toko, kita langsung aja ke toko itu atau ke mall ya contohnya. Apalagi Black Friday 50% off. Saya yakin mungkin ada beberapa di antara kita mungkin yang langsung aja kalau Black Friday itu udah ditungguin hari Kamis supaya Anda begitu buka toko langsung diserbu. Benar nggak? Ada orang sampai berkemah loh. Tunggu kedinginan berjam-jam tungguin untuk dapat. Oh, kalau begitu saya masuk, aku ambil elektronik ini, aku ambil baju ini lagi on sale 50%, dia heavy discount 40-50%. Ada yang melakukannya, benar nggak Bapak Ibu Saudara? Tapi Anda masih tetap membayarnya. Itu 50% is not for free. Contoh harganya 100. 20 sen masih oke lah, not so bad. Tetapi 50% Anda udah get ready. Pokoknya standby, bermalam, minum kopi, apapun Anda lakukan untuk stand nearby the door. Untuk Black Friday begitu Kamis sudah standby, begitu Jumat langsung masuk mendapat 50%. Itu masih Anda tetap bayar 50%, which mean you still pay $50. $50-nya on sale. Jadi Anda dapat cuma setengah harga istilahnya. Tetapi semuanya itu Anda sudah bayar, tetapi semuanya itu cuma temporary. Suatu hari baju itu mungkin udah kendor ya, udah dicuci sering, jadi udah mulai luntur nih. Benar nggak? Mungkin Anda menjadi lebih gemuk kali ya. Jadi, nggak bisa pakai lagi. Atau menjadi lebih kurus, nggak tahu lah. Pokoknya barang itu suatu hari nggak bisa dipakai lagi. Atau mungkin sudah outdated. Dulu Anda masih bisa pakai heboh misalnya. Tetapi 20 tahun kemudian fashionnya udah berbeda. It's out of date. Nggak bisa kepakai lagi. Ataupun elektronik yang Anda sudah mau beli. Wah, ini nih sudah tercanggih. Tapi 3 tahun kemudian ya mulai rusak. Play buttonnya mulai rusak, kurang bagus. Ya, itu semua berlalu. Tetapi jangan lupa saudara, Anda sudah membeli 50%, itu pun masih rusak. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan sudah berikan